Halo semuanya. Sekarang HP murah bukan berarti spek pas-pasan lagi, soalnya di tahun 2025, ada banyak banget pilihan HP 1 jutaan terbaik yang bakal bikin kaget. Bayangin aja, dengan budget mulai 1,3 jutaan kamu bisa dapetin baterai super gede 6300 mAh, performa kenceng buat multitasking, sampai bodi tangguh standar militer yang tahan banting. Cocok banget buat yang aktif seharian, entah itu buat kerja, belajar, hiburan atau bahkan buat gaming, tanpa takut baterai cepat habis. Jadi kalau kamu lagi bingung cari HP murah, tapi gak murahan, tenang, karena kita udah siapin 7 rekomendasi HP 1 jutaan terbaik yang dijamin worth it. Sebelumnya terima kasih banyak buat yang udah subscribe, dan buat yang belum, mohon subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke guys, langsung aja, mari kita simak bersama ulasannya berikut ini. Di urutan pertama, kita buka dengan HP terbaru dari brand Realme, Realme Note 70. Dirilis pada Agustus tahun 2025 dengan harga mulai 1,3 jutaan, Realme Note 70 hadir sebagai smartphone termurah dengan baterai jumbo 6300 mAh, bodi tangguh dengan desain stylish, serta harga yang ramah di kantong. Layarnya menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,74 inch, dengan proteksi Panda Glass yang memiliki refresh rate 90 Hz, memberikan tampilan yang halus dan responsif, dengan tingkat kecerahan hingga 563 nits membuatnya tetap nyaman digunakan di luar ruangan. Selain itu, panel layarnya juga dilengkapi fitur Smart Touch yang membuat layar tetap responsif meski tangan basah atau berminyak. Untuk performa, Realme Note 70 dibekali chipset Unisoc Tiger T7250 dengan CPU octa-core yang cukup mumpuni untuk aktivitas harian dan gaming ringan. Dipadukan dengan RAM 4GB, LPDDR4X dan memori internal 128GB, bertipe eMMC 5.1, dan pengguna juga bisa menambah kapasitas penyimpanan melalui slot microSD. Di sektor kamera, tersedia kamera utama 13MP yang mendukung berbagai mode, seperti mode malam, portrait, dan pro. Sedangkan kamera depannya 5MP, cukup bagus untuk selfie dan video call. Kamera utamanya mendukung perekaman video hingga resolusi 1080p pada 30 fps. Salah satu keunggulan dari perangkat ini adalah soal daya. Baterainya berkapasitas jumbo 6300 mAh yang didukung teknologi pengisian cepat 15 watt yang mampu bertahan hingga 46 jam untuk telepon, 20 jam menonton YouTube, dan 10 jam bermain game. Selain itu, fitur reverse charging 6 watt juga memungkinkan perangkat ini digunakan sebagai power bank darurat. Sebagai pelengkap, Realme Note 70 dilengkapi sertifikasi ketahanan standar militer MILSTD 810H, sensor sidik jari di tombol power, jack audio 3,5 mm, dan sistem operasi Android 15 dengan Realme UI 6 yang membawa fitur AI cerdas. Kombinasi fitur ini menjadikan Realme Note 70 sebagai pilihan menarik untuk pengguna yang menginginkan smartphone tangguh, fungsional, dan tetap stylish. Berikut ini spesifikasi dan kisaran harganya. Di urutan kedua ada Vivo Y04s. Dirilis 2025, Vivo Y04s hadir sebagai smartphone entry level dengan bodi tangguh berstandar militer, namun tetap stylish, cocok buat pengguna aktif atau pekerja lapangan yang butuh perangkat tahan banting. Layarnya menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,7 inch dengan refresh rate 90 Hz, rasio 20:9, dan tingkat kecerahan hingga 570 nits. Teknologi TUV Low Blue Light juga membuatnya nyaman dipakai lama tanpa membuat mata cepat lelah. Di balik bodinya, Vivo Y04s ditenagai chipset Unisoc T7225 dengan CPU octa-core yang cukup gegas untuk kebutuhan harian. RAM 4GB LPDDR4X dan memori internal 64GB eMMC 5.1 dan bisa diperluas hingga 2TB lewat slot microSD khusus, memberikan ruang lega untuk berbagai file dan aplikasi. Kamera belakangnya terdiri dari dua lensa, 13MP utama, dan 0,1MP depth sensor, dilengkapi fitur PDAF, LED flash, panorama, serta mendukung perekaman video hingga 1080p di 30 fps. Kamera depan 5MP, cukup untuk kebutuhan konten dasar dan video call. Daya tahan baterainya jadi keunggulan utama, dengan baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh dengan teknologi Blue Volt, yang mampu bertahan hingga 2 hari untuk penggunaan wajar, dan udah mendukung pengisian cepat 15 watt. Fitur tambahan seperti sensor sidik jari di tombol power, jack audio 3,5 mm, dan sistem operasi Android 14 dengan Fun Touch OS 14 membuat pengalaman pengguna makin lengkap.
Tak hanya itu, bodinya juga tahan debu, cipratan air, dan benturan, berkat sertifikasi IP64 dan standar militer MILSTD 810H. Dengan harga terjangkau, Vivo Y04s menawarkan kombinasi daya tahan, fitur lengkap, dan desain modern yang layak dipertimbangkan. Berikut ini spesifikasi dan kisaran harganya. Selanjutnya di urutan ketiga ada Motorola G45 5G. Perangkat ini hadir sebagai smartphone stylish dan bertenaga di kelas menengah, dirancang untuk pengguna aktif yang butuh performa cepat dan tampilan modern. Layarnya menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,5 inch beresolusi SD+ dengan refresh rate 120 Hz yang memberikan pengalaman visual super mulus. Selain itu, layarnya juga dilindungi proteksi Corning Gorilla Glass 3, membuatnya tahan gores dan nyaman digunakan sehari-hari. Di sektor dapur pacu, Moto G45 ditenagai chipset Snapdragon 6S Gen 3 dengan CPU octa-core dan GPU Adreno 619. Kombinasi ini cukup mumpuni untuk gaming dan multitasking, apalagi didukung RAM 8GB LPDDR4X dan pilihan memori internal 128 atau 256GB yang masih bisa diperluas hingga 1TB lewat slot microSD hybrid. Kamera belakangnya terdiri dari dua lensa, 50MP utama dan 2MP makro, dilengkapi fitur PDAF, HDR, panorama, dan perekaman video 1080p di 30fps dengan stabilisasi gyro AES. Sedangkan kamera depan 16MP-nya juga mendukung perekaman video 1080p di 30fps, cocok untuk selfie dan konten media sosial. Baterai 5000 mAh-nya tahan lama dan mendukung fast charging 18W, quick charge, serta power delivery. Fitur tambahan seperti speaker stereo, sensor sidik jari di sisi bodi, NFC, dan sistem operasi Android 14 menjadikan pengalaman pengguna makin lengkap. Dengan desain water repellent, bodi belakang berbahan kulit imitasi, dan pilihan warna menarik, Motorola Moto G45 5G adalah pilihan ideal bagi pengguna yang menginginkan smartphone 5G dengan gaya dan performa seimbang. Berikut ini spesifikasi dan kisaran harganya. Selanjutnya di urutan keempat ada Poco C75. Poco C75 hadir sebagai salah satu smartphone entry-level paling laris, dan tampil beda dengan desain bodi belakang yang nyentrik dan performa yang solid. Layarnya menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,88 inch, dengan refresh rate 120Hz, memberikan pengalaman visual yang mulus dan responsif. Tingkat kecerahan mencapai 600 nits, cukup terang untuk penggunaan di luar ruangan. Di sektor performa, Poco C75 ditenagai chipset MediaTek Helio G81 Ultra dengan CPU octa-core dan GPU Mali G52. Cocok untuk penggunaan kasual dan gaming ringan dengan skor Antutu sekitar 240.000 poin. Varian RAM-nya tersedia dalam pilihan 6 dan 8GB LPDDR4X, dipadukan dengan memori internal 128 atau 256GB eMMC 5.1. Dan ada slot microSD khusus yang memungkinkan ekspansi hingga 1TB. Di sektor fotografi, ada kamera belakang 50MP yang dilengkapi fitur PDAF, HDR, dan LED flash, serta mampu merekam video 1080p di 30fps. Sementara, kamera depan 13MP juga mendukung perekaman 1080p di 30fps, pas buat kebutuhan selfie dan video call dengan hasil yang cukup jernih. Daya tahan baterainya berkapasitas 5160 mAh yang mampu bertahan seharian penuh. Pengisian cepat 18W, memastikan pengguna tak perlu lama menunggu saat mengisi daya. Fitur tambahan seperti NFC, sensor sidik jari di tombol power, jack audio 3,5mm yang menambah kenyamanan dalam penggunaan. Poco C75 berjalan pada Android 14 dengan antarmuka HyperOS, serta memiliki bodi tahan debu dan cipratan air berkat sertifikasi IP52. Smartphone ini menawarkan kombinasi gaya, daya tahan, dan fitur yang lengkap di kelasnya. Berikut ini spesifikasi dan kisaran harganya. Selanjutnya di urutan kelima, ada Samsung Galaxy A06. Samsung Galaxy A06 hadir sebagai pilihan entry-level yang solid untuk pengguna yang menginginkan smartphone fungsional dengan harga terjangkau. Layarnya menggunakan panel PLS LCD berukuran 6,7 inch dan refresh rate 60Hz.
Meski resolusinya SD+, tampilannya tetap nyaman untuk keperluan produktivitas harian hingga hiburan. Untuk performa, Galaxy A06 dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan CPU octa-core dan GPU Mali G52MC2. Cocok untuk aktivitas harian dan gaming ringan. Dengan kombinasi RAM 4 dan 6GB LPDDR4X dan memori internal 64 atau 128GB bertipe eMMC 5.1 dan masih bisa diperluas hingga 1TB melalui slot microSD. Kamera belakangnya terdiri dari dua lensa, 50MP utama dan 2MP depth sensor, dilengkapi fitur PDAF dan LED flash. Kamera ini mampu merekam video hingga 1080p di 60fps. Kamera depan 8MP juga mendukung perekaman 1080p di 30fps. Udah cukup bagus untuk kebutuhan dokumentasi harian. Baterainya berkapasitas 5000 mAh yang didukung fast charging 25W yang cukup bisa diandalkan buat penggunaan harian. Fitur tambahan seperti sensor sidik jari di samping, jack audio 3,5mm, dan sistem keamanan Samsung Knox Vault membuatnya unggul di kelasnya. Dengan sistem operasi Android 14 dan antarmuka One UI 5.1, Galaxy A06 menawarkan pengalaman pengguna yang modern dan aman. Smartphone ini cocok untuk pengguna yang menginginkan perangkat simpel, fitur keamanan tinggi, dan tetap stylish. Berikut ini spesifikasi dan kisaran harganya. Selanjutnya di urutan ke-6 ada Itel P55 5G. Itel P55 hadir sebagai smartphone terjangkau yang sudah mendukung konektivitas 5G, menjadikannya pilihan menarik di kelas entry level. Layarnya menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,6 inch dengan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 180Hz, memberikan respons cepat dan tampilan yang halus untuk aktivitas harian maupun hiburan. Di sektor performa, Itel P55 dibekali chipset MediaTek Dimensity 6080 dengan CPU octa-core dan GPU Mali G57. Sangat pas buat multitasking maupun gaming. RAM 6GB bisa diperluas secara virtual hingga 6GB tambahan, sementara memori internal 128GB UFS 2.2 dapat ditambah hingga 1TB lewat slot microSD. Kamera belakangnya mengusung lensa utama 50MP dengan dukungan AI, autofocus, dan LED flash. Kamera depan 8MP juga mampu merekam video hingga 1080p di 30fps, cukup untuk kebutuhan konten dan video call. Keduanya mendukung perekaman video dengan hasil yang jernih. Daya tahan baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18W. Fitur tambahan seperti sensor sidik jari di tombol power, jack audio 3,5mm, USB Type-C yang membuatnya semakin praktis. Dengan sistem operasi Android 13 dan antarmuka Itel OS, Itel P55 5G tampil modern dan fungsional. Berikut ini spesifikasi dan kisaran harganya. Dan selanjutnya di urutan ke-7 adalah Nubia V70 Design. Nubia V70 Design hadir dengan bodi belakang berlapis kulit sintetis dan desain minimalis. Perangkat ini tampil elegan dan beda dari yang lain. Layarnya berukuran 6,7 inch menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate 120Hz, memberikan tampilan yang halus dan responsif. Rasio layar ke bodi mencapai 84,4% dan resolusi SD+ yang cukup nyaman untuk streaming maupun scrolling. Di balik tampilannya yang mewah, tersimpan performa tangguh dari chipset Unisoc Tiger T606 dengan CPU octa-core dan GPU Mali G57MP1 yang cukup gesit untuk aktivitas harian dan gaming kasual. Didukung dengan RAM 8GB yang dipadukan dengan memori internal 128 atau 256GB dan masih bisa ditambah hingga 1TB lewat slot microSD hybrid. Kamera belakangnya terdiri dari dua lensa, 50MP utama dan 2MP depth sensor, dilengkapi fitur PDAF, HDR, panorama, dan perekaman video 1080p di 30fps. Kamera depan 16MP juga mendukung video 1080p di 30fps, pas untuk selfie yang tajam dan konten media sosial. Baterai 5000 mAh-nya tahan seharian, dan didukung fast charging 22,5W. Fitur tambahan seperti NFC, sensor sidik jari di tombol power, jack audio 3,5mm, dan sistem operasi Android 14 menjadikan pengalaman pengguna makin lengkap.
Berikut ini spesifikasi dan kisaran harganya. Dan itulah 7 rekomendasi pilihan HP 1 jutaan terbaik yang worth it di tahun ini. Semoga ulasan ini bisa membantu menemukan HP yang paling pas buat kamu. Jika video ini bermanfaat, mohon jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Dan sampai jumpa pada video menarik lainnya.